Oke, ini pertemuan kedua kita tentang fisika. Kemarin kita udah belajar, ini kan kemarin materi semester ini yang kita pelajari, yang pertama besaran dan satuan, notasi ilmiah, dimensi, alat ukur panjang, dan angka penting. Kemarin kita udah belajar tentang besaran dan satuan dan notasi ilmiah. Ya, masih pada ingat? Halo. Hai. Ya, masih ingat nggak kemarin besaran dan satuan serta notasi ilmiah? Nggak ingat. Waduh. Oh, kemarin di-share nggak PowerPoint-nya? Di grup. Nggak. Tidak apa-apa lah. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang dimensi dan ukuran angka penting. Pertama, mengapa kita harus belajar materi dimensi? Jadi, kalau menurut Bapak sih sebaiknya setelah kita belajar itu kita harus punya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa kita harus belajar materi tersebut dan kira-kira manfaatnya apa? Yang kalian boleh buat sendiri jawabannya gimana. Nah, kalau manfaat yang mengapa kita harus belajar materi dimensi, menurut Bapak itu adalah satu, untuk melatih berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah, teratur, dan memandang suatu permasalahan fisika. Jadi fisika itu sebenarnya kan kita mencoba untuk membuat semuanya itu jadi teratur gitu. Akhirnya. Setiap hari kita lihat bulan, oh, habis itu kita buat aturannya nih, oh ternyata kalau bulan tanggal segini, dia terbitnya jam segini. Kalau tanggal segini, terbitnya jam segini. Jadi kan semuanya kita jadi tahu ilmunya. Nah, itu salah satu manfaat kita belajar dimensi untuk melatih berpikir ini dan teratur dalam memandang suatu permasalahan fisika. Oke, yang berikutnya, dapat menjadi lebih prediktif. Prediktif itu kita bisa menjawab masalah-masalah yang ada di depan kita. Menyelesaikan persoalan matematika fisika. Terus membuktikan dua besaran itu setara atau enggak. Jadi kadang-kadang kita ada satu besaran yang A gitu, dan besaran yang lain B. Nah, kira-kira bisa dijumlah enggak? Karena suatu besaran itu bisa dioperasikan di jumlah itu ketika besarannya setara. Misalnya nih, panjang, tinggi badan saya 170 cm, berat badan saya 70 cm, 70 kg. Bisa nggak dijumlah? Kan itu nggak setara, jadi nggak bisa. Yang menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Jadi biasanya persoalan dimensi ini kita pakai untuk, kalau di matematika fisika ya, itu untuk salah satu acuan kita cari jawaban kita nggak tahu sama sekali. Ini memang mau diapain? Nanti biasanya pakai analisis dimensi. Jadi pengertian dimensi
menurut pengertiannya itu ada banyak. Yang salah satunya adalah dimensi adalah suatu besaran yang menyatakan cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol lambang besaran pokok. Jadi dimensi itu hanya dibatasi simbol lambangnya itu untuk besaran pokok. Tabelnya, ini tabelnya. Atau ada juga yang menjelaskan dimensi adalah cara tersusunnya besaran dasar dalam rangka membentuk besaran turunan. Jadi besaran pokok kemarin kita belajar ada 7 di situ. Sebenarnya ada 2 besaran pokok tambahan, yaitu sudut ruang dan sudut datar. Tapi ini enggak kita masukkan karena dia tidak dimensinya tidak cukup berperan. Di sini ada besaran pokok, panjang, simbolnya nanti huruf L besar. Jadi untuk dimensi ini hurufnya harus besar. Massa M besar, waktu T besar, kuat arus I, suhu itu bacanya theta. Theta, intensitas cahaya J besar, jumlah zat N. Kita lihat di bawahnya. Sementara itu, contoh dimensi besaran turunan, luas. Tahu semuanya ya, gimana cara nyari luas? Halo? Luas. Ya. Luas suatu bidang, luas suatu tanah. Panjang kali lebar, Pak. Ya. Panjang dan lebar itu, panjang dan lebar kan sama-sama satuan besarannya besaran panjang semuanya. Maka kita pakai L. Ya. L dikali L itu jadinya L kuadrat. Gimana? Ya. Nah, volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi, atau ada 3 besaran panjang di sana. Besaran pokok panjang ada 3. Yang kalau kita tulisin satuannya itu meter kali meter kali meter, meternya ada 3 kali. Gitu. Kalau tadi meternya ada 2 kali, meter kali meter jadi meter kuadrat. Kalau volume kan jadi meter pangkat 3. Atau secara dimensi kita tuliskan L besar pangkat 3. Kubik. Ya, kubik bisa juga. Pangkat 2 itu kuadrat, pangkat 3 itu kubik. Massa jenis itu M, L pangkat min 3. Kenapa ada pangkat min, ada pangkat positif? Min itu artinya dibagi. Ya, min itu artinya dibagi. Massa jenis itu kan massa dibagi volume. Massa dibagi volume, massanya di atas dibagi volume itu L pangkat 3 di bawah. Ya. Karena dibagi itu pangkatnya jadi negatif. Makanya di situ M L pangkat min 3. Nah, kalau kita baca nih sekarang di sini ada tekanan. Tekanan itu M L pangkat min 1 T pangkat min 2. Artinya dimensinya itu massa dibagi dimensi panjang 1 kali dan dimensi waktu kuadrat, gitu ya. Pangkat min itu artinya dibagi, membagi bilangan yang positif. Nah, dimensi yang positif. Jadi, untuk usaha pun seperti itu. Untuk kasus nih ya. 3 buah benda berturut-turut bergerak ke kanan dengan kecepatan, ini ada 3 buah benda bergerak ke kanan dengan kecepatan 21,6 km per jam. Yang kedua 360 meter per menit. Yang ketiga 60 meter per detik. Ketiga nih 21,6 km per jam, 360 meter per menit, dan 60 meter per detik per sekon. Ditinjau dari besarannya, kecepatan dari ketiga benda itu senilai, walaupun angka yang tertampil
berbeda. Ya, kalau kita belum belajar dimensi, kita ngomong, oh kecepatannya beda-beda nih. Cepat yang mana nih? Oh, kalau angkanya besaran yang meter per second. Oh, mungkin itu paling cepat. Sama aja. Nah, karena di sini sebenarnya senilai, ya nilainya sama, tertampilnya aja beda, sebab menggunakan satuan berbeda. Nah, ini kan kilometer per jam, meter per menit, meter per sekon. Bisa nggak kita jumlah? Gitu ya. Nah, kalau kita udah belajar tentang dimensi, kita tahu nih bahwa dimensi kecepatan selalu tersusun oleh dimensi panjang dan dimensi waktu. Ya. Jadi selalu tersusun dimensi panjang dan dimensi waktu. Jadi kalau kita hitung ya, di sini 21,6 km per jam, itu kalau kita jadi meter, kilometernya kita jadiin meter jadi dikali 1000, jadi 1000 meter, jamnya jadi menit, jadi 60 menit, paham ya? Ternyata setelah kita hitung nih, 21,6 kali 1000 dibagi 60 hasilnya 360 meter per menit. Oh, ternyata nilainya sama. 21,6 km per jam dengan 360 meter per menit itu sama. Nah, kalau menitnya ini kita jadi detik. 1 menit itu kan 60 detik. Kita masukin di sini, karena di bawah dia artinya dibagi 360 kali 1 dibagi 60 dapatnya 60 meter per detik. Oh, ternyata sama. Nilainya sama, dimensinya sama, makanya bisa dioperasikan operasi matematika. Jadi seperti itu. Ya. Jadi besaran itu boleh kalian milih satuannya apa, tapi kalau dalam dimensi ini yang kita lihat itu besarannya. Kalau panjang pasti dimensinya L, kalau waktu dimensinya T, ya. Kalau masa dimensinya M. Oke, sekarang kita diskusi ini ya. Halo semuanya. Ini sekarang contoh dari soal yang biasanya kita temukan ya. Ini nggak usah, itu yang penting kita diskusi aja nih, biar tahu gitu, gimana cara menentukan dimensinya. Pertama nih kecepatan. Nah, ada beberapa. Oke. Di sini kecepatan. Kecepatan, cara mencari kecepatan itu kan panjang per satuan waktu. Volume. Bukan, ini simbolnya V. V kecil. Kalau volume itu V besar. Gitu ya. Kalau kecepatan itu V kecil. Sebagai simbol. Gimana? Hanya sebagai simbol. Ya, simbolnya itu V kecil. Oke. Kan ini kemarin kita cari nih, kalau di SMP kan udah belajar ya. Kecepatan kan panjang dibagi waktu, ya kan ya? Panjang dibagi waktu. Panjang itu dimensinya L, ya kan ya? Waktu tadi dimensinya T di bawah. Artinya panjang dibagi waktu, L dibagi T. Nah, T-nya di sini. Oke, kalau di bawah naik ke atas jadi pangkatnya negatif. Ya. Jadi pangkatnya negatif. Maka simbolnya nanti, bukan simbolnya, dimensinya nanti kita tuliskan LT pangkat min 1. Paham? Nomor 1 ini? Wahyu, Nurido. Ya, makanya itu, kuncinya itu. Kuncinya kita di tabel tadi. Ada besaran pokok Pak tabel tadi, kuncinya di situ. Sama kita tahu. Masuk, Pak. Oke, mungkin nanti akan saya share. Ya, nanti akan saya share ya.
insya Allah sih apa namanya PowerPoint-nya. Jadi ini L T pangkat min 1. Kalau momentum linier, nah ini kalian boleh cari informasinya dari manapun ya, boleh dari Google, boleh dari buku-buku yang kemarin Bapak share. Udah di-download belum buku yang kemarin? Udah ya. Ada 2 buku. Gimana? Mubarok? Oke, momentum linier. Di situ massa dikali kecepatan. Kemarin tadi kita udah dapat dimensi kecepatan. Berarti nggak perlu kita cari ulang. Ya. Massa itu dimensinya M besar, kecepatan dimensinya LT pangkat min 1. Ya. Berarti artinya nih di sini titik itu nih apa bukan sama dengan kali toh? Sama. Kalau di operasi Jain, Pak. Enggak usah. Jadi diperhatikan dulu. Diperhatikan dulu ya. Diperhatikan dulu biar kalian tuh tahu gimana cara mengerjakan. Oke. Ini gara-gara anak ini sih. Momentum linier. Di sini M dikali L T min 1 jadinya dimensinya itu L T min 1. Untuk kecepatan per satu waktu. Kecepatan tadi kita dapat ini waktu T. Ya. M nggak ada M-nya. L T pangkat min 1 dibagi T. Artinya seperti ini. T-nya naik ke atas jadi pangkat yang min. Ya. Pangkat min ini artinya dibagi. Oke, paham ya? Nah, LT pangkat min 1. Jadi min kalau 2. dibagi 1 ya hasilnya tetap kan, Pak? Ya, kalau dibagi 1 kalau misalnya itu L ya. Cuman di sini ini kan yang di bawah itu kan satunya itu kan pangkatnya. Ya. Jadi ini dibagi bukan satunya tapi T-nya ini yang membagi. Pangkat T min 1. Makanya min 1 kurang 1 jadi min 2. Nah, gaya itu massa dikali percepatan. Percepatan tadi kita udah dapat ini. Ya. Massanya M. Tinggal kita gabungin nih. M dikali LT pangkat min 2 jadi LT min 2. Untuk tekanan gaya persatuan luas. Luas tadi kan kita tahu nih panjang kali panjang. L dikali L. Berarti L kuadrat. Oke. Jadi di sini nih mulai apa ya, kita harus memahami ya. Biar kita tahu nih nanti ke depannya mau ngerjain dimensi itu seperti apa. Oh, ini L-nya kan ada di tengah, ini dia di pinggir. Gimana cara mengoperasinya? Boleh digabung langsung. Jadi L pangkat 1, walaupun ini nggak ditulis, L yang di sini, ya, nggak ditulis, artinya dia pangkat 1. Ini nggak ditulis itu berarti artinya pangkat 1. Pangkat 1 itu kalau secara matematis nggak perlu ditulis, karena dia udah kayak gitu. 1 dikurang 2 jadinya min 1. Ketemulah dimensinya L pangkat min 1 T pangkat min 2. Moment inersia, ini kalau kita belajar tentang dinamika rotasi, kita nanti belajar tentang moment inersia. Massa dikali kuadrat jarak. Massa kuadrat jarak L pangkat 2, jadi ML pangkat 2. Ini secara matematis seperti ini. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut nih, di subbab apa ya, selain dimensi dan
aturan Coba dasar nomor penting. 6, Pak. Gimana? Nomor 6. Yang nomor 6 coba diulangin lagi, Pak. Ya, momen inersia. Apa itu Pak momen inersia? Boleh kita cari di Google. Momen inersia itu apa? Momen inersia itu sebenarnya massa. Massa sama kayak massa pada umumnya, tapi massa itu dipakai untuk nanti kalau geraknya melingkar, bukan geraknya lurus. Di fisika nanti kan kita belajar ada geraknya. Kalau melingkar seperti apa, kalau lurus seperti apa. Nih. Ya, massa dikali kuadrat jarak. Jarak tadi, jarak kan satuan panjang, ya. Berarti dimensinya L. Sama kayak yang tadi kita ada tabel. L karena kuadrat dia pangkat 2. Makanya dikali itu kalau di fisika itu atau matematika boleh lah. Itu biasanya perkalian bisa boleh kalian tulis dengan titik atau tidak ditulis. Yang penting di situ ketika tidak ditulis itu bukan angka. Ini 1.2 itu nggak boleh. Kalau angka itu 1 kali 2 pakai X yang kecil gitu. X 2. Tapi kalau dia huruf yang kalian tulis boleh M kali L T pangkat min 2 boleh kalian tulis M titik L T pangkat min 2. Ya. Di sini nih untuk momen inersia nih M dikali L pangkat min 2 boleh kalian tulis titik boleh. Tapi kalau angka Pak. nggak boleh. Ya. Kok nggak boleh di titik, ngapa kalau angka dengan angka? Nanti bingung di mana letak 1000 sama letak perkalian titik tadi itu. Ya kan ya? Oh, iya. Nah, jadi rancu, makanya tidak boleh. Tapi kalau huruf itu kan nggak ada ribuan, makanya boleh ditulis. Ya. Apalagi yang mau tanyain tentang ini, tentang dimensi. Kok bisa pangkat itu dari mana, Pak? Yang mana? Yang nomor 6 ya semuanya. Kok bisa pangkat 2 itu dari mana? Ya, dari mana itu pangkatnya, Pak? Nah, 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9. 9, benar. Kalau 3 pangkat 2 berapa? 9 lah, Pak. 9 juga. Ya, sama ya? Iya. Artinya, pangkat 2 itu kan artinya ada 2 kali nih perkaliannya. Berarti kalau 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Kalau pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Kan gitu ya? Ya kan ya? Iya. Tapi kalau Ya. 3 kali 4 boleh nggak kita tulis 3 pangkat 2 gitu? Kan nggak boleh, karena itu beda. Nah, di sini sama. Kayak luas, di sini ya. Untuk tekanan nih, gaya per satuan luas. Luas itu kan panjang kali panjang, ya kan ya? Iya. Sama-sama panjang. Oh. Ya. Sama-sama Paham, panjang. Dimensi panjang itu L, makanya L dikali L, makanya dia ada L 2 kali di sana. Makanya tulis L pangkat 2. Gitu. Panjangnya kan 2 kali. Bener. Kalau Gimana? kalau gayanya ya, Pak. Sama, semuanya sama. Berarti ini artinya nih ya. Oke, sebelumnya nih pangkat min itu maksudnya dia dibagi, ya. Makanya di sini lihat di sini. L pangkat di sini kan pangkatnya positif ya. Iya. Kalau Tapi di atas negatif itu, Pak. iya, bener. Kalau ke atas dia jadi negatif. Artinya dia tuh sebenarnya nyebrang apa namanya? Nyebrang pembatas. Iya, kalau sama dengan lautan. kanan ke kiri itu. Gimana? Contohnya kayak dari kanan ke kiri itu, Pak ya. Ya, bisa. Itu kan jadi pangkatnya nanti berubah. Ya, benar.
Pak, terus itu kok ada L, ada T, ada M, itu apa gitu ya? Ada yang bingung mungkin ya. Oke, mungkin kita balik lagi ya. Balik lagi di sini nih. Mana tadi ya? Hmm? Yang ini nih, tadi kan L, T, M, I itu tuh kita pakai ini di sini, besaran pokok dimensinya ini ya. Udah kelihatan semuanya? Halo? Hai. Hai. Ini ya. Tadi kan L, M, T, I ini tuh pakai tabel di sini. Kita pakai tabel ini semuanya. Jadi di sini kita harus tahu dimensi-dimensi pada besaran pokok. Ada 7 ini, ada panjang, massa. Waktunya hampir habis. Lanjut ya. Halo semuanya. Ya, oke, dimensi kita lanjut. Sekarang kita ke aturan angka penting. Manfaat kita belajar aturan angka penting. Pokoknya pesan saya, setiap kita belajar apapun, sebaiknya kalian tuh cari jawaban dari kenapa kalian harus belajar itu. Paling pragmatisnya, kalau menurut saya pragmatis itu paling rendah-rendahnya, kalian tuh tujuannya harus, kalau saya pengen bisa ngerjain soal aja deh. Itu paling rendah-rendahnya. Nah, karena tanpa kalian memiliki tujuan, kalian susah mau punya semangat buat mau belajar gitu, susah. Paling tinggi kan biar bermanfaat buat hidup kita nih. Oke, manfaatnya aturan yang penting itu untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengukuran. Kalau pertanyaan angka penting itu angka hasil pengukuran. Jadi kalau kalian mengukur sesuatu, hasilnya itu namanya angka penting. Angka penting itu ada 2, angka yang pasti dan angka taksiran. Angka yang pasti itu artinya angka yang diberikan oleh alat ukur pasti. Itu penelitiannya. Contohnya kayak gini nih. Ini kan pasti ya, di gambar itu. Ini pasti nih, segini gitu. Angka 15 itu pasti. Ada di situ. Angka taksiran itu angka yang diperkirakan. Jadi kalian ngira-ngira nih, karena ini kan ada posisi yang di tengah-tengah ya. Kalian kira-kira, kira-kira tuh ini deketin sini nih. Karena ini biasanya terjadi untuk alat ukur yang manual. Karena kalau kita misalnya digital gitu, kita nggak mengenal kayak gitu ya. Karena semuanya udah pasti duluan. Tapi kalau kita manual biasanya sifatnya kayak gini. Tapi digital, ketika digital itu ada berubah-berubah juga nanti kita harus belajar tentang ini. Jadi kalau angka taksiran itu biasanya disepakati sebesar setengah dari skala terkecil. Skala terkecilnya berapa? Misalnya skala terkecilnya 1 mm, berarti taksirannya itu 1 mm setengah milimeter gitu ya. Itu aturan angka penting. Di sini kan ada ada gelas ukur nih. Ini kan nggak pas nih, ada di tengah-tengah garis-garisnya. Nah, itu namanya hasil pengukuran yang perlu kita taksir, kita kira-kira. Ini aturan angka penting. Sebenarnya aturan angka penting ini secara sederhana itu kita cuman
Ingat-ingat aturannya gimana? Angka penting adalah hasil angka pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka penting itu aturannya ada beberapa. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Oke. 1 sampai 9 itu angka penting. Nah, angka 0 itu ada aturan-aturannya. Nih, kalau angka 0 yang D, angka 0 terletak di antara angka bukan 0 berarti angka penting. Contohnya nih, 204 berarti dia dihitung angka penting. Berarti di situ ada 3 angka penting. Kayak ini 2,105. Nolnya terletak antara angka 1 dan angka 5. Berarti dia dianggap angka penting. Berarti di sini tulis 4 angka penting. Ya, jadi aturan pertama 1 sampai 9 itu angka penting. Kalau angka 0 itu ada aturan-aturannya. Yang pertama kalau dia terletak antara angka bukan 0 berarti dia penting. Kalau ini yang kedua, semua angka 0 pada angka desimal yang bernilai lebih dari 0 dan terletak di akhir angka, maka dia termasuk angka penting. Ya, di sini contohnya nih 1,520. Ya, di sini 22,300. Nah, yang D semua angka 0 pada angka desimal yang bernilai kurang dari 0 dan terletak di belakang angka bukan 0, maka angka 0 tersebut termasuk angka penting. 0,520 berarti 3 angka penting. Yang 0 yang di depannya itu nggak dianggap angka penting, ya kan ya? Di sini 0,0010. Nah, yang dianggap angka penting itu kalau ini, yang depannya ini nggak penting, karena desimalnya bisa kita ganti-ganti. Nah, kalau kita udah tahu aturan angka penting, ada aturan penjumlahan. Jadi secara sederhana, jadi hasil penjumlahan itu hanya boleh 1 angka taksiran. Ya. Jadi ini nih taksirannya 4, ini taksirannya 1, berarti hanya boleh 1 angka taksiran. Makanya di sini ditulis cuma 2,66, satunya dihilangkan. Karena yang 4 ini kan udah taksirannya tadi ya. Karena bilangan dibulatkan. Belum dibulatkan ini. Ini dihilangkan aja angka taksirannya. Jadi angka taksiran itu cuma boleh 1. Taksiran ditambah dengan angka pasti. Taksiran ditambah dengan angka pasti itu namanya taksiran. Jadi ini taksiran. Berarti nanti di sini jadinya 26 ini pasti, 6 ini jadi taksiran. Kenapa? Karena dia tambahan dari ini angka taksiran ini. Yang 4 ini kan taksiran tadi perkiraan kita. Ini pasti. Ini perkiraan ya. Makanya jadinya perkiraannya ada 2. Makanya kita hilangkan yang satunya. Karena hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Kalau misalnya itu 26,67. Itu angka taksirannya ada berapa? Berarti yang belakang yang dihilangkan, Pak ya? Ya, jadi misalnya gini nih. Misalnya nih ya. Jadi di sini 15, aduh susah juga ya. 15, berapa ya? 2, 1, 7 gitu ya. Oke ya. Walaupun jelek nih kalian. Oke. Misalnya kayak gitu ya. Ini kan 7 ini taksiran ya. Iya. 4 ini juga taksiran kan? Iya. Walaupun 2, 1 ini angka pasti, tapi nanti kan ketika kita jumlah, jadinya kan 26,617 gitu ya.
Ya, ya. Ya. 6-nya ini masih jadi taksiran. Kenapa? Karena dia pembunuhan dari taksiran yang salahnya. Jadi 4 ini taksiran, ini pasti dijumlah jadi taksiran. Oke. Jadi yang boleh jadi pasti itu hanya pasti ditambah pasti. Jadi kalau pasti ditambah kira-kira itu namanya perkiraan. Berarti itu yang dihilangkan yang 7 Bukan. aja Pak ya? Yang dihilangkan 1 sama 7. Karena ini jadi taksiran semua di belakangnya tuh. Kenapa? Karena 4 ini Sisakan jadi 1 aja taksiran. ya. Ya, karena hanya boleh 1 angka taksiran. Gitu. Jadi ketika apapun Angka pasti nah. kalau pasti dikali pasti atau ditambahin pasti ditambah dengan pasti jadinya angka pasti. Kalau pasti ditambah dengan taksiran dimanapun dia letaknya langsung jadi taksiran. Oke. Gitu. Oh iya, ini 1 menit lagi. Astagfirullah. Ya. Ini perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian itu paling sederhananya dia langsung dipilih angka penting yang paling sedikit. Ini ada 3 angka penting, ini ada 2 angka penting, hasilnya langsung jadi 2 angka penting. Ini jadi kita abaikan. Gitu ya. Oke, 5-nya jadi kita abaikan. Ini waktunya mau habis nih. Semuanya sebenarnya ada banyak nih, ada pembulatan,